Halo Stefaners, brothers and sisters, salam sehat dan bahagia selalu dimanapun Anda berada semuanya. Kembali bertemu dengan saya Stefan Ang. Kali ini kita akan masuk bagian kedua dari berani berbicara, yaitu berani tampil di depan kamera. Nah, tentu sebelum kita masuk lebih jauh mengenai pembahasan ini, saya ajak Anda untuk subscribe channel YouTube saya terlebih dahulu. Bagi Anda yang belum subscribe, tonton dan like videonya. Ingat, bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Stefan Ang. Dan share ke semua orang yang Anda kenal agar bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tentunya juga berkomunikasi, berinteraksi, tanya jawab melalui kolom komen yang ada di video ini. Apa yang akan saya bagikan ke Anda adalah pengalaman nyata dari diri saya, bagaimana proses dari awal hingga saya bisa lancar dan mudah tampil di depan kamera. Yuk, langsung kita simak bersama. Banyak orang merasa gugup ketika harus tampil di depan kamera, ya. Kecemasan itu semakin meningkat ketika apa yang akan kita sampaikan itu mulai direkam, ya. Nah, bagaimana dengan brothers and sisters? Sering merasakan hal seperti itu? Saya yakin banyak di antara kita semua yang mungkin pertama kali diminta untuk tampil di depan kamera. Ketegangan muncul, kemudian gerak-gerik alaminya menjadi hilang, ya, sehingga kita seperti orang yang panik, bingung entah harus ngapain, ya. Apa yang sudah kita persiapkan itu semua apa? Blank alias kosong. Kita lupa dengan apa yang akan kita sampaikan. Kenapa ya diri saya bisa seperti itu? Nah, saya yakin banyak di antara Anda semua yang bertanya-tanya dan mencari jawaban. Kenapa saya tidak bisa percaya diri? Ya, kenapa saya nggak bisa seperti orang itu, orang ini yang begitu rileks, santai, itu bicara di depan kamera itu seperti tidak ada kamera, ya. Sebenarnya ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang tidak berani tampil di depan kamera, yaitu tidak percaya diri terhadap penampilan diri sendiri. Ya, ini termasuk dari wajah hingga pakaian yang digunakan. Kemudian juga terlalu overthinking terhadap apa yang akan dikatakan oleh orang lain. Kita merasakan ada orang di sekitar kita yang sedang mengkritik saya, ya, yang seakan-akan sedang mengatai saya. Nah, padahal belum tentu kejadiannya seperti itu, ya. Kemudian juga merasa malu terhadap suara dan gerak-gerik tubuh. Memang tidak semua orang itu suka melihat wajah dan mendengar suara sendiri di dalam kamera. Bahkan orang yang telah coba melakukan rekam video, kemudian dia melihat sendiri penampilannya, aduh, saya makin gelisah nih, ya sudahlah, mendingan saya batalkan niat saya, cari orang lain saja deh, saya nggak jadi untuk tampil di kamera, ya. Sepertinya saya tidak cocok, ya, untuk tampil di kamera. Ya sudahlah, memang saya bukan tipe orang yang bisa masuk ke dalam kamera. Mulai muncul apa? Pikiran-pikiran negatif, kemudian kita apa? Mengucapkan sendiri berulang-ulang, ya, merendahkan diri sendiri bahwa diri sendiri ini tidak berguna, ya, tidak bisa seperti orang lain yang begitu luar biasa. Nah, ya, kemudian apa? Tindakan kita, gerak-gerik tubuh kita menjadi apa? Tidak alami lagi. Seringkali saya melihat, ya, orang-orang yang seperti itu. Wajar, ya, karena dulu saya juga pernah ngalamin. Jadi setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya the first time, pertama kali, belum pernah merasakan, belum pernah mencoba. Nah, saya yakin brother sister semua akan mengalami itu, ya. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda mau
untuk mengambil langkah awal tersebut. Apakah Anda seorang pemula yang baru pertama kali, atau Anda sudah pernah melakukan ini tetapi Anda give up, memutuskan langkah kedua dan langkah ketiga? Ketika kita mendengarkan suara-suara yang positif, kita jadikan itu apa? Membuat kita lebih berenergi, lebih semangat lagi ya, tancap gas ya, seperti itu ya. Ketika kita mendengarkan suara-suara yang negatif, kita jadikan itu sebagai introspeksi untuk diri kita supaya apa? Oke, saya akan belajar lagi, saya akan berusaha, saya akan berjuang lebih baik lagi, saya akan memperbaiki diri saya lagi, dan saya bisa lebih baik lagi. Itu yang harusnya kita lakukan. Jika Anda mau melanjutkan ya langkah keempat, kelima, dan seterusnya, saya yakin Anda semua berhasil. Disinilah saya akan memandu Anda melalui proses step by step dari awal persiapan hingga nanti bisa tampil di depan kamera. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu tips yang sangat bermanfaat dari pengalaman diri saya. Kita bisa latihan di depan cermin layaknya kita sedang ngobrol langsung dengan orang yang ada di hadapan kita. Ya, kita coba perhatikan ekspresi wajah kita, ya. Kemudian juga kita dengarkan suara kita, lalu gerak-gerik tubuh kita di depan cermin. Contoh nih ya. Halo sahabat semuanya, apa kabar nih? Hari ini saya akan berbagi cerita mengenai si kelinci dan kura-kura. Yuk sahabat-sahabat semuanya, duduk tenang, perhatikan apa yang akan kakak sampaikan. Oke, yuk kita dengarkan sama-sama. Nah, kita bisa memperhatikan ekspresi wajah kita, suara dan gerak-gerik tubuh kita. Apakah ini sudah the best version of me ya, seperti itu ya. Ingat, jadilah diri Anda sendiri. Anda boleh saja mengambil sampel contoh dari orang lain yang sudah berhasil sebagai panduan atau panutan Anda ya. Tetapi kita tidak bisa mengikuti gayanya 100%. Yang penting Anda sendiri nyaman, dan juga orang yang akan melihat diri Anda itu juga apa? Merasa nyaman. Jangan kita terlalu berlebihan sampai seakan-akan kita sedang apa? Menegur atau memarahi orang ya. Saya hari ini akan membawakan materi mengenai foto yang baik dan benar. Tolong tonton ya dengan baik dan benar. Atau terkesan kita terlalu apa? Grogi, seperti contoh ini ya. Halo sahabat semua, apa kabar nih? Ya, bertemu kembali dengan saya Stephen Ang ya. Ya, hari ini saya mau bicara ya mengenai sorry salah ya. Nah, jadi dari beberapa contoh yang saya kasih tadi ya, yang pertama, kedua, dan ketiga, nah brother sister coba nilai sendiri ya, mana yang terbaik, mana yang lebih oke, seperti itu ya. Tidak perlu 100% perfect, karena semua ada prosesnya. Ya, jangan nunggu sampai perfect banget baru kita berani tampil ya. Itu sudah apa? Sudah terlalu lama ya. Yang kedua adalah kita membuat perencanaan yang matang, mulai dari ide, konsep, tujuan, jenis bentuk videonya seperti apa, dan kita bisa mulai mempersiapkan poin-poin yang nanti mau disampaikan ya. Seperti kalimat pembukaannya nanti kira-kira seperti apa ya, terus apa saja sih yang mau disampaikan. Oh, pertama mengenai ini, kedua mengenai ini, ketiga mengenai apa, dan oh nanti penutupnya saya mau kasih pesan apa ya. Nah, kita boleh persiapkan terlebih dahulu ya, kita boleh tulis ataupun ketik ya. Ada guide-nya, ada panduannya, agar Anda semua tidak lupa ya, atau bingung nanti apa yang mau disampaikan. Yang ketiga adalah kita bisa mulai membuat yang namanya script. Ya, kalau Anda, brothers and sisters, belum siap untuk berbicara di depan kamera tanpa panduan tulisan, saran saya Anda bisa mulai untuk menulis atau ketik ya apa yang akan Anda sampaikan. Contoh nih, seperti Anda membuat sebuah karangan ya. Ya, misalkan ya, kita mulai menulis nih. Selamat pagi sahabat-sahabat semua, apa kabar? Hari ini
saya mau membawakan topik mengenai cara mengambil foto yang baik dan menarik. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama, cara memegang kamera yang baik. Kedua, cara mengambil foto yang benar. Ketiga, bagaimana cara kita melakukan setting di kamera kita. Nah, kita ketik atau tulis apa yang akan kita sampaikan. Nah, tetapi itu hanya sebagai panduan untuk Anda semua. Jadi jangan juga kita membaca teks tanpa kita lihat ke kamera ya. Misalkan ya, kita sudah siapkan skrip nih, lalu kita tinggal baca seperti itu. Ya, pada hari ini saya akan membawakan topik mengenai bagaimana kita bisa mengambil kamera foto yang baik, bla 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 bla. Ya, kita baca seperti ini. Itu interaksi kita dengan yang akan menonton video putus ya. Dimana orang tidak akan merasa lu lagi ngomong sama gue nih, istilah begitu ya. Anda sedang bicara dengan saya, Anda seperti tidak memperhatikan saya. Orang akan merasa seperti itu ya. Walaupun Anda harus baca di awal-awal, ya bolehlah ya. Tetapi kita perlu apa? Sesekali melihat ke kamera ya. Ketika Anda sudah terbiasa, Anda tidak lagi memerlukan skrip tulisan yang panjang seakan-akan Anda baca. Kemudian yang keempat, kita boleh latihan berbicara ya. Skrip yang sudah kita siapkan, kita kembali boleh coba lakukan rekaman sendiri terlebih dahulu. Apakah kata-kata yang saya sampaikan ini terdengar dengan baik dan jelas oleh penonton? Bagaimana intonasi suara saya? Bagaimana kecepatan suara saya? Nah, itu kita bisa lakukan tes ya. Testing, rekam, dan kemudian kita dengarkan sendiri. Seandainya saya sebagai penonton, pendengar, kira-kira sudah oke belum ya? Nah, kita bisa lakukan seperti itu ya. Jangan sampai nanti kita karena grogi, kita pengen cepet-cepet selesai, lalu kita mempercepat apa? Tempo suara kita ya. Contoh nih ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan foto dengan yang baik dan benar sehingga semuanya. Nah, orang tidak akan jelas mendengar apa sih yang Anda sampaikan. At the end, penonton juga bingung sebenarnya yang saya tontonnya apa sih gitu kan. Kelima adalah kita mulai mempersiapkan peralatan kita sebaik mungkin. Mulai dari apa? Kamera kita dan lensa kita cek ya, atau kita pakai kamera HP misalnya. Baterainya, memory cardnya cukup nggak? Ya, tripod. Kemudian kita cek mic kita berfungsi nggak dengan baik. Aksesoris lampu juga kita cek apakah lampunya menyala dengan baik. Kemudian yang keenam ya, kita mempersiapkan lokasi tempat kita mau rekam. Apakah itu di rumah sendiri atau Anda pergi ke sebuah tempat, sebuah ruangan di kafe, ya, di taman dan sebagainya. Kita setting terlebih dahulu. Saya perlu kursi nggak? Atau saya perlu meja? Ya, apakah saya perlu menambahkan aksesoris di sekitar saya? Backgroundnya seperti apa? Apakah saya perlu menambah lampu ya? Karena agak gelap nih, ya misalkan seperti itu. Kita harus setting dengan baik ya, sehingga tempat yang akan kita pakai untuk merekam itu juga membuat kita nyaman berbicara, nyaman bergerak, seperti itu ya. Ketujuh, berpenampilan yang baik dan menarik. Ya, di video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas bagaimana caranya kita untuk memberikan penampilan yang terbaik. Sebenarnya sangat mudah ya. Nah, Anda hanya perlu apa? Memberikan penampilan yang nyaman untuk Anda. Mulai dari rambut, wajah, hingga pakaian. Selain untuk kenyamanan diri sendiri, kita juga harus apa? Menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Give your best smile. Berikan senyuman yang terindah. Dan yang kedelapan adalah kita mulai melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Semua sudah siap ya. Skripnya sudah siap. Apa yang mau saya sampaikan sudah ada, peralatan sudah oke, lokasi juga oke, kita apa? Pakaian semua sudah oke. Lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum kita rekam ya. Jadi jangan buru-buru kita langsung record ya. Kita tenangkan diri terlebih dahulu, kita tarik nafas dan keluar nafas. Inhale dan exhale. Contoh misalnya seperti ini ya.
Lakukan itu dan kita sampai ke posisi tahap di mana batin kita lebih tenang, pikiran kita sudah konsentrasi dan positif, kita siap fokus untuk mulai rekam. Yang ke-9 adalah, ya ini dia yang kita tunggu-tunggu, kita mulai proses rekam ya brothers and sisters. Posisi sudah siap, sudah ready, kita rekam dan mulai berbicara. Ketika kita mulai berbicara, ingat kita siapkan apa? Diri kita dengan semaksimal dan dengan sepenuh hati. Kita berikan tampilan yang terbaik, mulai dengan senyum, kita menyambut orang yang akan menonton video kita. Lalu eye contact ya, kita tatap kamera depan kita seperti sedang berbicara langsung dengan orang yang kita kenal ya, orang yang membuat Anda nyaman sehingga Anda bisa bicara panjang, santai, rileks dengan orang tersebut. Nah, bayangkan itu di depan kamera Anda. Kemudian juga kita jaga suara intonasi kita. Kalau terlalu lambat, terlalu pelan, kita cepatkan sedikit. Kalau terlalu cepat, kita pelankan sedikit. Kalau terlalu kencang suara kita, terlalu tinggi nadanya, kita turunkan sedikit. Kalau terlalu kecil suara kita naikkan sedikit. Dan juga gerak-gerik tubuh kita. Dan yang ke-10 nih, ya. Dari semua tips yang sudah kita jalankan nih, yang ke-10 ini adalah yang paling penting. Apa itu? Konsisten ya. Lakukan ini terus-menerus. Kita latihan terus-menerus. Ya, kita cari mana yang kurang, kita perbaiki. Menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih lancar, menjadi lebih yakin, lebih percaya diri, semakin baik lagi ya. Nah, bicara mengenai pengalaman pribadi saya nih brothers and sisters ya. Kalau saya ditanya, apakah Seven Ang ini pernah merasakan yang namanya grogi, ya, gelisah ketika muncul di depan kamera? Ya, tentu ya, pernah ya brothers and sisters ya. Saya juga sama seperti Anda yang saat ini menonton video ini. Tapi apa yang saya lakukan? Ya itu, saya beranikan diri saya. Kenapa? Karena saya selalu ingat apa yang mau saya sampaikan ini adalah apa? Sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan ini bisa Pak membantu lebih banyak orang. Nah, dari pikiran yang saya tanamkan ini membuat saya apa? Mau melangkah satu langkah ke depan, satu langkah ke depan. Jadi saya siap. Saya beranikan diri untuk apa? Berbicara di depan kamera ya. Nah, seiring berjalan waktu tentu ya, pelan-pelan lama-lama saya sudah terbiasa di depan kamera ya. Saya anggap yang di depan kamera ini ada semua orang-orang apa? Tersenyum ke saya ya. Sehingga ketika saya berbicara di depan kamera, saya juga ikut tersenyum dengan Anda semua ya. Nah, itu membuat saya menjadi semangat, menjadi semakin yakin dan percaya diri. Itu yang saya tanamkan adalah pikiran yang baik ya. Kemudian saya transfer melalui ucapan yang baik, dan semua tindakan yang saya berikan adalah baik. Guru saya sering mengatakan, hal yang baik, hal yang benar, just do it, lakukan saja brothers and sisters ya. Kalau Anda tidak melangkah, bagaimana Anda bisa merasakan perubahan diri Anda? Saya yakin semua mau berubah menjadi lebih baik. So, saya yakin, saya juga doakan, dan saya berharap brothers and sisters, setelah menonton video saya ini, Anda semua akan semakin lancar, semakin siap di depan kamera ya. Di video saya selanjutnya, bagian ketiga dari berani berbicara adalah bagaimana kita berani tampil di depan umum banyak orang. Wow, dare to speak in front of many people ya. Nah, di situ kita akan belajar lebih dalam lagi ya, tahapan selanjutnya. Dan brothers and sisters, silakan subscribe YouTube channel saya, tonton video dan like, bunyikan lonceng notifikasi, share video ini ke semua orang yang Anda kenal. Ya. Dan kalau ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, silakan chat di kolom komen video ini. Oke, see you on next video. Bye bye.